Puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, secara khusus yang lagi stay bersama Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih malam hari ini dengan program Renungan Malam Gereja Toraja Klasis, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kami menyapa dengan kasih dan siap untuk berbagi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita bukan hanya tentang siapa saya, siapa kita, bukan tentang saya atau kita saja, tetapi juga tentang orang yang lain, orang-orang di sekitar kita. Dalam dunia sekarang ini, rasa-rasanya sense of responsibility menjadi sesuatu yang sangat urgent. Bagaimana bahwa kita harus punya rasa tanggung jawab satu dengan yang lain dalam hidup kita, dalam bersosialisasi. Bukankah yang Tuhan inginkan bahwa hidup kita juga harus untuk orang lain? Bapak Ibu, mari malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita persiapkan hati pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkannya dan merenungkannya olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri, buat semua yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan perkenankan, izinkan terjadi dalam hidup kami. Terkadang kami dalam hidup ini tidak peduli, tidak care dengan keberadaan hidup orang lain. Oleh karena mungkin hidup kami hanya berfokus pada diri kami sendiri. Sementara Tuhan menginginkan bahwa hidup kami itu harus berguna bagi orang lain, kami pun harus berdampak bagi orang lain. Olehnya kami mohon tuntunan Tuhan, lewat firman-Mu kami semakin disegarkan, semakin dikuatkan dan diyakinkan, dimampukan untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Tuhan tolong kami, izinkan kami, perkenankan kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8, pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Sekali lagi 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Amin. Firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita renungkan tema hidup kita juga untuk orang lain. Hidup kita juga untuk orang lain. Hidup kita ini bukan tentang siapa saya. Hidup kita ini bukan tentang siapa kita saja. Tetapi hidup kita ini juga tentang
siapa di sekitar kita. Ada orang lain yang mungkin tak seberuntung kita. Lalu bagaimana sikap dan respon kita dalam hal itu? Hidup kita sebagai orang percaya akan lebih bernilai dan lebih berharga ketika kita punya dampak yang positif, signifikan dalam hidup kita. Bahwa kita juga ikut memikirkan orang lain, ikut memikirkan bebannya dan melakukan sesuatu hal yang berarti bagi kehidupan orang lain. Ternyata kehidupan hidup tidak ditentukan oleh apa dan siapa kita, oleh apa dan apa yang kita miliki, tetapi hidup kita itu ditentukan oleh apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain dengan semua yang kita miliki. Bapak Ibu, saudara-saudara, seberapa jauh, seberapa besar, seberapa intens kita mencamkan itu dan memikirkan itu, berupaya untuk peduli dalam kehidupan kita, mengusahakan kebahagiaan hidup orang lain. Karena hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi hidup kita juga ini untuk orang-orang yang lain. Nah, Paulus mengajarkan hal ini kepada kita sekalian malam hari ini, bahwa ia mengajarkan bagaimana hidup orang percaya, anak-anak Tuhan itu berarti, berdampak dalam kehidupan yang real, hidup dalam kasih yang real. Caranya bagaimana? Nah, ini menarik. Seorang Paulus menyampaikan pengajaran ini kepada orang-orang di Korintus yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang begitu sangat potensi. Dalam kepelbagaian mereka juga adalah di dalam jemaat Korintus mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kemajuan dalam banyak hal, Korintus itu begitu sangat menjanjikan. Nah, ajakan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus supaya hidup juga dalam kasih, sebagaimana Kristus mengharapkan itu kepada kita semua, yang harus dinyatakan real dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita, menariknya Paulus mengambil contoh keadaan hidup orang Makedonia yang keadaannya jauh berbanding terbalik dengan keadaan orang yang ada di Korintus. Bagaimana keadaan hidup orang-orang Makedonia? Mereka adalah orang-orang yang miskin. Hidup mereka saja kepayahan. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak luput dari penderitaan, serba kekurangan. Kalau kita lihat dalam teks kita ya, orang-orang Makedonia itu adalah orang-orang yang menderita berat ya, malah dikatakan berat. Mereka sangat-sangat miskin. Hidup mereka begitu sangat luar biasa. Dalam keadaan mereka yang begitu sangat terbatas, dalam keadaan mereka yang begitu sangat berkekurangan, dalam keadaan mereka yang begitu sangat menderita, mereka juga memikirkan diri mereka, hidup mereka, tetapi keadaan mereka tidak menjadi penghalang untuk memikirkan keberadaan hidup orang lain, dan bahkan bertindak untuk hidup orang lain. Bertindak bagaimana mereka? Ya, mereka bertindak, memikirkan, melakukan sesuatu dengan cara membantu dalam kekurangan mereka orang-orang yang ada di Yerusalem, yang saat itu juga sangat menderita karena bencana, kekurangan dan kelaparan. Nah, menariknya ini dijadikan contoh. Ini loh orang Makedonia dalam keadaan mereka yang miskin, yang juga menderita, serba kekurangan, hidup mereka kepayahan, mau peduli
dan melakukan hal yang begitu sangat menakjubkan, menolong orang, berbagi kasih, memikirkan kehidupan orang lain yang ada di Yerusalem. Ini loh, di Korintus Paulus dan Titus sedang menggalang dana untuk menolong orang yang kelaparan, kekurangan di Yerusalem. Jadi Yerusalem mengalami bencana itu. Nah, dalam penggalangan dana Paulus berkhotbah dengan menyampaikan keteladanan orang-orang Makedonia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari sini? Pertama adalah hidup kita memang bukan untuk diri kita sendiri. Apapun keadaan kita, Tuhan menginginkan kita semua harus tergerak hati kita memikirkan orang lain, peduli orang lain, dan bertindak sekecil apapun. Tetapi terkadang Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang menjadi kendala utama dalam kehidupan kita adalah apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita. Terkadang kita tidak bisa menyatakan kepedulian itu karena keadaan kita yang mungkin tidak mungkin. Keadaan kita yang mungkin begitu sangat terbatas, akhirnya menjadi kendala bagi kita. Lalu menunggu kapan waktu baiknya baru kita bisa melakukan itu, menjadi peduli. Nah, jangan-jangan hal yang kita lakukan selama ini hanya bersifat momentuman. Hanya melihat momen-momen tertentu saja. Lalu melihat keadaan kita yang juga bisa memberi. Belajar dari ini. Syukur kalau keadaan kita bisa dalam keadaan yang baik. Belajar dari firman Tuhan. Gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya peduli terhadap keberadaan orang lain. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Nah, ternyata hidup itu akan bermakna bukan ketika kita punya banyak sesuatu, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan bagi orang lain. Itu hidup yang bermakna. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seberapa sulitnya pun keadaan kita, jangan menjadi kendala bagi kita untuk memikirkan, peduli, dan bertindak buat orang lain. Karena memuliakan Tuhan bisa kita nyatakan lewat cara dan sikap hidup kita, di mana kita melakukan kasih, kepedulian bagi orang-orang lain. Bukankah Yesus menginginkan itu? Paulus dengan tegas menyampaikan itu kepada kita malam hari ini. Jadi selagi waktu masih ada, selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita, nyatakan kasih dalam hidup kita. Sempatkan memikirkan juga kehidupan orang lain. Jangan hanya mengejar ambisi, target pribadi, lalu kita kehilangan sense of responsibility. Mari peduli hidup sesama kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita aminkan. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita syukuri apa yang Tuhan sudah katakan malam hari ini, Tuhan nyatakan malam hari ini. Kita berdoa, mari berdoa. Puji syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan waktu kepada kami sekalian boleh mendengarkan pengajaran-Mu lewat firman-Mu. Kami begitu sangat beruntung, kami begitu sangat bersuka cita karena lawatan firman-Mu. Terima kasih. Biarlah semuanya itu tersimpan dalam hati dan pikiran kami, menguatkan kami, dan meyakinkan kami bahwa kami juga bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Kami juga harus peduli menyatakan kasih bagi siapa saja, sekalipun kami juga hidup kami tidak lebih baik daripada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami dimampukan, dan ternyata di situ kami dapat memuliakan-Mu, karena kasih-Mu dinyatakan, keberpihakan-Mu dinyatakan. Tolong kuatkan kami sekalian. Terima kasih, sertai kami, sertai berkati jemaat-Mu, keluarga kami, pemerintah bangsa dan negara kami. Jemaat-Mu yang berbeban, berduka, bergumul, kuatkan, berikan jalan keluar. Yang sakit oleh karena penyakit, Tuhan bebaskan mereka dari penderitaan mereka, sembuhkan mereka. Berkati pelayanan kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani-Mu dengan baik. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami seterusnya. Tetangga-tetangga kami, sesama kami, terlebih yang dalam kesulitan, tolong bantu mereka. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh sudah kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Kita jalani kehidupan ini dengan tetap mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang akan menolong, menguatkan, menyempurnakan sukacita dalam hidup kita, dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Shalom.